malam nasibku semenjadi perantauan. Bawa anak juga? Bawa anak. Ngamen bawa anak juga. Dan waktu itu saat ini anak saya lagi cacat ya. Biji mata sebelahnya keluar gede, menghina mencaci maki saya. Hati jiwa saya hanya satu untuk kamu. Dia berdua komunikasi yang solid, dia orang terbaik. Memang dicelik tapi hatinya dia luar biasa. Yo, welcome back again to Ojek Podcast Channel. Suara Satu Aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya di Ojek Podcast Channel. Suara Satu Aspal. Sotoy dan santuy. Di sini bersama saya Don Boski dan seperti biasa ditampingi oleh rekan saya Wasilin. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan memberikan tema yang berjudul Pejuang Jalanan yang Membawa Anak, Mak. Jadi seorang ladies driver yang membawa anak. Lady driver membawa anak. Nah, oke, nanti kita akan ngulik-ngulik, Mak. Ya, kita akan Sedalam banget kulik-kuliknya ya. minta pengalaman beliau, ya, perjalanan beliau. Nah, di sini sudah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Siapa Bu namanya Bu? Kesi Soleha. Ibu Kesi Soleha. Dipanggil Ibu Cika. Ibu Cika. Jauh juga. Nama anak. Oh, Cika. Oh, Cika itu anak. Iya. Oh, ini anaknya Ibu. Bukan, Risma. Oh, Risma. Ini si Ibu bawa. Iya, yang dari bawah ini dari bayi. Oh gitu. Dari Ada kayak judul lagu dong, Bu. Saya tahu. Jika teringat tentang Dika. Judul ada lagu petualangan lagu sendiri. Oh ini. Seorang anak perantauan. Oh, Ibu perantauan. Enggak merantau kita kemana-mana. Oh gitu ya, betul. Punya lagu sendiri lirik. Dari liriknya diganti ratapan anak tiri diganti ratapan anak seorang merantau. Wih, cerah. hebat. Oke, Ibu Cika ada ya. Kita panggil lebih akrabnya ya, Bu Cika Kesi. ya. Oh, Ibu Kesi. Siapa Cika nih Ibu? Kesi aja. Ibu Kesi. Oke. Ibu Kesi ini seorang driver ojol lady yang selalu membawa anaknya Iya, betul. kemana-mana. Nah, kita tanya buat pengalaman beliau nih, Mbak. Saya mau tanya dulu nih ke Ibu Kesi. Sudah berapa lama sih Ibu Kesi menjadi seorang ojol ini, Bu? Kalau dihitung-hitung udah 5 tahun dari tahun 2015 pertama kali ojol muncul ya. Oh gitu. Waktu itu saya sebelum menjadi ojol saya pengamen. Sampai di mana Ibu? Saya mengamen di sekitar pasar di perjalanan Pulau Gadung terminal. Itu ada perumahan. Pulau Gadung sekitarnya ya. Iya. Mana aja gitu ya. Tuh, bawa anak juga. Bawa kan? anak. Ngamen bawa anak juga. Dan waktu itu saat ini anak saya lagi cacat ya. Oh. Biji mata sebelahnya keluar gede. Ya Allah. Terus nggak bisa jalan. Ibaratnya penyakit apa sih kipronia? Dia kepala gede, kaki kecil. Iya. Kayak heterosipalus. Dia umur 3 tahun, jalan 3 tahun belum bisa berjalan dia. Kayak ini. Ini. Bahkan matanya pun cacat. Ya ampun. Terus? Sampai keluarga saya maupun keluarga almarhum menghina mencaci maki saya. Di saat waktu saya jatuh miskin, tak seorang pun membantu saya. Ya. Tapi saya nggak pernah menyerah. Hebat. Saya. Inilah Sri Kandi, Mas. Ini mesti banyak dan ini Kalau kayaknya nih. bahasa mereka Sri Kandi, tapi bahasa negara Kartini. Kartini kali ya, kalau dibilang. Bisa Ya. dibilang Kak. Nah, itu Bu, apa sih resiko, kan beresiko Bu nanti Bu bawa anak itu. Iya. Ya betul, memang betul berisiko. Tapi memohon pada Allah. Intinya waktu amanat dari almarhum orang tua saya, kita tidak boleh menyerah, tidak boleh takut dengan pandang apapun. Itu udah risiko. Maju sekalian, mundur sekalian. Walaupun kalau kamu mundur, tak akan tercapai dengan rintangan apapun yang kamu inginkan, gak bakal tercapai. Ini Gitu. prinsipnya, prinsip. Hari ini banyak Prinsip. banget ini kayak Kalau kamu maju, itulah kunci kesuksesan akan maju pasti berhasil. intinya mencoba ya. Iya, intinya kamu jangan putus asa, jangan menyerah. Ingat pada Gusti Allah. Jika kamu sukses, bahkan ingat juga bawahan. Di saat itu kita pun sebelum kita jaya, kita awalnya dari bawah dulu. Iya. Benar. Alhamdulillah amanat itu saya memegang amanat dari almarhum suami saya, walaupun amal dari orang tua saya sendiri. Nah. Saya menjaga. Suami udah almarhum. Udah
Oh itu maksud saya tadi mau nanya, ibu kok bisa jadi ojol bawa anak? Apakah suaminya ada apa masih? Ternyata udah almarhum. Udah almarhum. Sakit atau? Dia musibah kecelakaan. Ya. Di saat itu saya lagi mengandung pas saat bulannya. Ya. Gitu. Detik terakhir itu. Ya. Turut. Dia memesan, tolong jaga anak saya, jangan kamu sakitin, jangan kamu tinggalin. Ya. Gitu. Ya. Oke Bu, kembali ke status ibu sebagai ladies ya yang membawa anak terus sebagai resiko pekerjaannya Mbak. Single factor juga ternyata. Mau nanya apa nih Mbak? Gimana ya? Mm-mm. Ibu tuh tergabung dari komunitas juga nggak sih Bu? Ya, aku bergabung. Waktu itu saat kita mulai bergabung komunitas itu dari mulai tahun 2016. Di saat hari ulang tahun saya tanggal 21 bulan Juli. Wih, pas masuk. Pembentukan. Awalnya belum kita bergabung, kita nongkrong. Apa sih artinya komunitas? Memang kita sih biasanya belum bergabung ya, kita kumpul, kita nongkrong, selalu berdua didampingkan dengan namanya Abdul Malik. Dia udah seperti kayak adik kandung saya sendiri, tapi mereka mengira dia pacar saya atau suami saya, padahal kita jauh. Saya tuh lebih jauh dari umur saya lah gitu. Dia udah banget adik, ternyata yang selalu dekat sama saya itu udah seperti kayak sohib ya, saudara. Ternyata terdekatan, tapi cuman hanya beda RT RW. Oh alah, iya. Itu kadang kita kalau cowok cewek mau deket gitu ya, suka digosipkan ya. Ada sebenarnya tidak. Nah itulah kita kumpul di saat itu di rel stasiun kereta api. Nah dibentukkan bentuk komunitas ini, kita berkumpulan apa sih arti komunitas, saya pengen tahu gitu. Saya belajar dari mereka semua yang lebih tua lagi dari saya. Bahkan ada dia bekerja sebagai ketua DPRD ya, namanya Pak Peri gitu. Di komunitas itu dinamakan saat itu nama rel stasiun kereta api adalah Gerbong Bekasi. Itu penciptaan bareng-bareng beramai-ramai. Berarti ibu dari komunitas ojol apa nih? Grab ya. Kena Grab Gerbong Bekasi. Itu pertama kali tahun 2016 saat tanggal 21 bulan Juli kita membentukkan pengambilan di hari kelahiran saya sendiri. Jadi pas ulang tahun diramein? Diramein di puncak. Puncaknya kebetulan gratis dari Pak Peri ini. Dia punya sendiri, perusahaan dia lah gitu. Nah, akhirnya kita ikut. Di saat ada kita, dulu kan belum acara ANIP ya, namanya kan Kopdar. Sejabotabek. Saya belajar dari kemana-mana. Memang saya sebelum belajar saya bukan mengenal menentukan cari nama atau wow saya mencari kesulitan, kekeluargaan, persaudaraan, itu yang saya cari. Betul. Karena saya selama ini berjauh dari keluarga saya. Saya bukan juga tak diaku dengan keluarga saya sendiri maupun tak diaku dengan keluarga almarhum. Gitu, hanya hidup sebatang kara, hanya bersama dengan anak-anak aja. Gitu. Makanya saya mengamen, terus tiba-tiba saya suruh masuk di tempat lokasi Cibubur, nama Grab. Nah saya bertanya-tanya, bisa nggak saya mendaftar di Grab gitu? Saya pengen tahu apa sih arti dunia ojol ini. Ternyata sangat luar biasa dunia ojol ini. Inilah mereka ada saudara saya, keluarga saya. Gitu. Karena belum tentu orang terdekat atau saudara pun bisa membantu itu ya. bisa. Oh nggak bisa. Belum tentu ya. Belum tentu. Malah anggap kita ibaratnya lu gua tak mengenal. Bisa kita lagi sukses, tak mengenal kita semua. Tapi saya intinya nggak rasa dendam, nggak rasa benci. Saya tetap bagaimanapun dia ada keluarga saya sendiri. Walaupun dia keluarga suami maupun keluarga saya. Hebat ya. Luar biasa sekali Bu. Buat pejuang jalanan yang ada di luar sana, ini adalah satu contoh seorang ibu yang dia single parent, meninggal oleh suaminya, bahkan mungkin agak dijauhkan dari keluarga dan saudaranya. Amin. Tapi karena dengan semangat, ya mungkin karena anak kali. Iya, anak berjuang. Karena anak ya jadinya. Nah itu, saya mau tanya resikonya dalam artian hujan, kepanasan nih gimana sih anak nih Bu? Emang dikatakan hujan panas ya. Intinya kita ikhtiar dan memohon pada Allah. Kata itu orang tua, lakum waladin jangan kita, ya itu yang ucapan, jangan kita melihat ke belakang, kita maju terus, maju sekalian, mundur sekalian. Itu patok adalah kita duit.
Duit ini artinya doa, usaha, ilmu, dan tawakal. Adalah tiang agama. Duit, bukan doit. Duit. Ya, doa, usaha, ilmu, dan tawakal. Ada tiang agama. Itu yang kata utama dalam ajaran keluarga saya. Ini kira-kira ibu nih di Grab itu apa maksudnya pantat apa masih orang apa barang apa? Waktu dulu saya Grab bike, belum food belum. Oh Grab bike ya. Berarti orang ya? Orang. Kemana-mana kita kibas. Enggak ini. Apa? Yang penumpang, kok bawa anak? Dulu pernah penumpang prokomen sama anak saya. Ibu, kenapa bawa anak? Emang ibu gak kasihan dengan anak ibu? Karena ini perjalanannya dengan ini kan ya membahayakan tuh anak. Terus mana suaminya? Emang saya bilang, aduh Bu, kalau seandainya saya punya suami, mungkin saya gak bakalan mau begini. Karena suami saya udah almarhum. Gitu. Lantas kalau kita ngomong kali ini, saya cari uang apa lagi? Intinya saya tidak mencuri atau tidak jual diri. Saya demi buat anak saya. Itu yang lebih hebat Bu, dibanding mereka-mereka yang mewah tapi dengan pekerjaan yang kurang baik ya kan? Walaupun saya dikata perempuan pelacur atau apa menggoda laki itu, tapi dulu bagi saya penting masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Hanya Allah yang tahu. Cuman gimana Mat? Ada sedih nggak Mat di hati lo tuh ngelihat? Sebagai seorang wanita ibu ya iyalah. Masa lalu ya sedih lah. Karena sedih. Ada judul lagu ya, makanya saya bikin lagu sendiri. Apa tuh Bu? Sini jangan nangis ya. Jangan nggak ada tisu soalnya. Malah nggak apa-apa malam. Panggil. Gitu. Ada bikin lagu lirikan sendiri. Lagu ini Ratapan Anak Tiri ya. Saya ganti dengan Ratapan Seorang Anak Merantau. Coba satu album Bu. Betapa malam nasibku semenjadi perantauan, bagai hidup tak berdaya, hidup kini ku tersiksa. Ku pergi untuk bekerja demi masa depan kita, walau hati telah ikhlas, penuh lapang ridho dengan. Udah. Oke. Hebat. Mas Lin nggak bisa kali kayak gitu. Nggak tahu di video kayaknya nggak sanggup. Dengan dia jadi pembantu kayaknya. Oh anak larik. Ada lagi nggak yang mau ditanyain Mak? Tadi nama komunitasnya apa aja Bu? Aku lupa. Dulu saya emang komunitas itu gerbang Bekasi. Setelah udah mereka menjak COVID bubar. Nah akhirnya saya membentuk, saya pernah pegang saya Skoji. Apa tuh Skoji? Sahabat komunitas ojek online Jabodetabek. Indonesia. Indonesia dia penawan seluruh Nusantara. Sekarang masih? Udah enggak, itu udah hancur. Jadi saya megang wadah sendiri, bendera saya sendiri adalah ROB, Rider Ojek Online Bersatu. Kita harus bersatu, jangan sampai berpecah belah. Ada nih masih? Ada masih. Sekarang. Alhamdulillah, emang dari dulu ROB ini emang udah ada, tapi saya selalu pendem, tidak mau mengeluarkan. Ya, intinya saya bukan mencari nama maupun mencari persaudaraan. Nah kebetulan saya punya suami yang saya nikah lagi kan, namanya Herman. Udah nikah lagi Bu sekarang? Gitu ya, alhamdulillah. Dia juga belum lama, nikah sama dia juga belum lama. Gitu. Jadi ada yang rawat. Dia mencintai saya, dia telepon. Ini nggak kuat, sendirian nggak kuat juga ya? Apa ya? Sendirian nggak kuat. Enggak juga, bukan masalah kuat ya, tapi namanya dia. Kuat yang lain Bu. Kuat. Ini nggak lalu namanya pengen apa? Mantan laki-laki. Ada bahkan pernah cemburu. Istrinya gitu cemburu kalau anak kita deketin suaminya gitu lah cemburu. Nah ini juga Bang Herman ini dari dulu udah masuk ke saya orang perhatikan. Nah, biasa aja saya orang yang namanya kita intinya saudara. Nah dia minta tolong, dia juga minta bantu sama calon istri lu namanya Po Cika kan manggil gitu ya. Dia kenal siapapun terkenal, dia juga komunitas yang solid, dia orang terbaik. Memang dia jelek tapi hatinya dia luar biasa. Bilang begitu. Tapi mau jadi saya aku. Udah muji jatuh itu. Iya. Naik. Terus. Nah udah dia datang ke rumah, saya Herman datang telepon, saya angkat diangkat Tapi saya kesel banget. Ini orang mainin gua aja ya. Ini berasem ya. Oh udah sampai dia datang ke rumah ngajakin nikah. Gitu. Nah dia tertolong.
Saya apa sih yang saya mencarikan seorang suami ya tadi kan? Saya mencari seorang sosok suami adalah intinya saya tidak perlu mandang harta. Harta itu bisa dicari. Tapi saya butuh adalah seorang sosok suami adalah kepercayaan, kejujuran, dan kesetiaan. Sama tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Nah, antum sampai sekarang? Alhamdulillah emang dia sayang anak saya. Dia pun dia perhatian sama saya. Ya. Emang ada sedikit dia tukang bohong ada. Ya, wajar lah, Bu. Tapi tidak semua laki-laki ya, Bu. Tidak semua laki-laki. Tapi dia nih cemburunya besar banget. Ya. Besar banget sama saya. Kalau saya orang selalu. Nah, ini ada video nih. Ibu bilang sama suaminya, jangan cemburuan ya, jangan tukang bohong gitu, Bu. Halo Bang Herman. Tuh. Ente kan tahu, ente pun juga tahu lah semua siapa di saya pun juga di mana-mana terkenal nama saya, gitu ya kan. Sejarah jabatan Kesenian Nusantara pun dia tahu ya. Tolonglah, belum mati. Intinya saya nggak ada laki-laki lain. Hati jiwa saya hanya satu untuk kamu doang. Itu Kokesi. Laki mana laki? Kokesi. Oke buat Bu Kesi. Benar-benar ya. Anaknya juga aktif, udah sehat, udah. Ada hikmahnya Bu. Saya kalau jadi, ngelihat suara ibu kayak gini kayaknya. Ada mau belum? Apa gimana? Mau di luar dulu? Ya. Ya udah. Kebosan. Ya udah. Mama di sini dulu ya. Ada yang mau keluar? Enggak. Gerah kali. Ya udah gerah. Ya udah lanjut ya. Ada lagi Mak yang mau ditanya Mak? Mungkin saran masukan untuk wanita-wanita yang mungkin maaf lady yang di luar gitu. Sarannya masuk. Bahkan juga ada suami sampai dimarahin. Saya juga perhatikan ya. Kalau suami nggak bawa uang hasil dari ojek suka dimarahin. Itulah lebih bahaya buat kita mencari kayak gini. Tolong jangan memaksakan suami. Walaupun kita seorang wanita, jagalah harga diri seorang wanita. Oke, lelaki itu ada pemimpin dan mencari tanggung besar kan ya. Betul. Gitu. Nah kan kalau suami itu ngalong atau ini, ibarat terjadi apa, yang rugi kita juga. Iya, gitu. Intinya kita sabar dan penuh ketahuan dan doa aja. Gitu. Mau sedikit, mau seper-per, kita harus menerima padanya untuk suami kita. Ya yang pasti gitu. Mungkin harus bantu suami juga kali ya. Jadi suami narik, suami lagi ngebit, istri bisa dagang juga gitu ya. Iya, dagang apa nyuci baca. Jadi enggak jangan memaksakan. Kasihan suami, bahkan mungkin bisa nekat nanti ya. Iya. Nekat apa nih? Banyak kan ada suami kan nekat bawa duit orang kabur banyak. Bahkan sampai memaksakan dia ngelip akhir tabrakan meninggal. Iya. Itu. Intinya ya buat ibu-ibu nih, menurut Ibu Kesi ini sabarlah atau terimalah, jangan terlalu memaksakan suami untuk minta lebih, mencari yang lebih nggak ada habisnya kok. Benar. Kayak gitu ya Bu. Iya betul. Intinya kita mensyukuri aja, menikmati apa pun dari Allah. Gitu. Syukurin aja apa yang ada kalau kata dibilang ya. Baik buat Bu Kesi, aduh sangat menginspirasi buat saya dan buat mungkin pejuang jalanannya di sana ya. Sebagai single bukan single parent ya sekarang udah nikah. Aku udah punya papa baru ya. Tapi masih narik. Apa dia? Masih narik. Saya masih narik. Aku punya dede. Iya, amin. Ya, didoain aja ya, Dek. Yang penting usaha dulu bikin anak. Iyalah. Saya juga narik ada dagang kopi ya. Iya. Oh punya dede. Coba cewek. Udah kangen ya gitu ya. Ada mainan. Ya. Oke lah. Ya. Gitu Mak. Jadi saran masukannya cuma itu aja ya, Ibu ya. Yang pasti Ibu ini sangat perkasa. Oh banget lah. Perkasa. Kerja sambil bawa anak, motor panas, hujanan ya. Aduh ya Allah. Tapi dari pihak ada yang ngadu nggak ke pihak sana, ke pihak kantor? Nah itu ngadunya cuma bukan ngadu, saya dulu kaget. Sampai kok dibilangkan katakan putus. Ya kan? Mitra gitu. Atau kalau yang enakan. Iya, biasa ada iseng customer tuh. Lalu pernah dapat customer emang orangnya pendiam ya tuh. Saya pun juga ketakutan gitu ya. Dapat orderan dari underpass, perumahan underpass kan ya di irigasi mau ngantar ke Bali.
Itu saya waktu itu bawa masih anaknya masih bayi. Terus dia yang penuh, udah Mbak, saya bonceng aja, kata, jangan Mas, saya nanti dimarahin sama orang kantor, karena di sistem ini kita tidak boleh membawa customer membawa motor. Terus saya aja tanggung. Ternyata dia melaporkan, saya menyuruh dia bawa motor. Padahal terus kali kayak miskomunikasi ya. Nah itu dibawa, Mbak emang gak takut sama saya? Kenapa Pak? Gitu. Perasaan saya penjahat atau saya apain Pak? Atau ibu kriminal ya itu. Lah saya sih pas aja pada Allah. Kalau Allah menghendaki saya mati di tengah-tengah jalan, ini perjuangan saya berarti mati syahid, saya bilang gitu. Iyalah. Kita bilang gitu. Nah, saya hanya kumpul dengan keluarga. Nah, tapi kalau Allah menghendaki saya dengan anak hamba, intinya saya pas aja pada Allah. Oh gitu. Apa yang di hotel ketakutan di hotel. Ya, baik. Ada lagi yang mau? Ada panggil akhirnya udah di kantor sudah datang, ya itu. Udah kaget ya. Tapi nggak jadi putus. Enggak, cuman supaya bang itu. Putus mitra gitu. Masuk koran akhirnya itu kaget. Masuk Facebook. Sempet viral ya. Aduh, mudah-mudahan sekarang nih bisa viral lagi nih. Amin. Ya, karena Bu Kesi dihadirkan kembali ya kan untuk bisa mencurahkan ya kan isi hati, perasaannya semua. Aduh, sampai ya sisi yang lainnya sedih tapi bahagia ya. Alhamdulillah, berkat Allah. Sudah berada demi anak-anak semua semangat saya. Semua. Cerita hidup orang beda-beda sih ya. Nah, intinya nggak ada sesuatu masalah ataupun ujian ataupun musibah atau cobaan tuh yang kita tuh nggak bisa ngelewatin tuh nggak ada. Yang penting kalau kita sabar, ya kita bisa jalaninnya ya apalah. Tetap aja kesabaran. Itu akan dilalui, bahkan hasilnya akan bahagia. Betul. Iya. Ya kan, nggak sadar maksudnya. Bu Kesi sendiri nggak tahu anak ibu ini apakah akan kayak sekarang. Iya, benar saya juga. Nggak tahu kan. Nggak tahu. Tapi karena atas kesabaran dan keikhlasannya merawat demi anak ya akhirnya normal. Rahasia Allah. Rahasia Allah di situ. Walaupun pernah hujan tiba-tiba penuh apapun di tangan. Alhamdulillah, Allah sangat luar biasa. Saya selalu intinya menghadap pada Allah aja. Tapi sakit pernah kalau hujan panas sakit? Enggak pernah. Karena saya pernah bersumpah di hadapan almarhum kuburan bapak saya ya, almarhum suami saya. Saya bersumpah bahkan sampai potong tangan saya. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, saya menyari sesuatu nanti demi anak saya. Janganlah kau mintakan musibah maupun penyakit ke anak saya. Hanya timpalah ke diri saya sini. Karena anak ini tidak bersalah dan tidak berdosa. Saya yang bersalah dan berdosa. Menang jawabnya sendiri. Alhamdulillah. Akhirnya. Lalu nggak pernah sakit ya. Jadi saya yang sakit mulu. Iya, nggak apa-apa. Dibalik kekurangan ada kelebihan ya. Tapi kan sekarang nanti kalau Bu Kesi sakit ada Mas Herman ya yang bisa nambah gantiin itunya dari rezekinya ya kan. Oke deh, itu aja ya Mak ya. Semakin lama nanti semakin terharu kita nontonnya nih apa ya. Kita membicarakannya semakin gimana ya kan. Nah buat para pejuang jalanan, kalau nonton video ini jangan lupa di subscribe ya, di like gitu loh, karena ini memang sangat menginspirasi. Channel ini adalah untuk membuat wadah-wadah yang ya kayak gini ya, orang-orang yang mungkin di pinggiran yang terlupakan, nah kita angkat ya kan, kita berikan mereka sesuatu yang mungkin bisa nanti lebih dikenal orang banyak ya kan, bisa menginspirasi orang banyak ya. Jadi udah ya Maya, nggak ada lagi ya. Daripada ntar malah nangis emaknya ya. Enggak. Baik para pejuang jalanan, sampai di sini aja dulu untuk video hari ini ya. Buat Ibu Kesi, terima kasih nih atas kedatangan Ibu Kesi yang udah jauh-jauh mak bela-belain buat Ojek Podcast gitu. Bawa anaknya juga ini. Bawa anaknya ya kan. Asik aja kayak gitu. Makanya ada gratis. Nanti Ibu jangan lupa Ibu juga like and subscribe ya. Ibu cari channelnya Ojek Podcast. Nih ada tulisannya. Nanti Ibu lihat di itu YouTube. Ibu subscribe, kirim ke komunitas Ibu. Semoga ini bisa ditonton banyak orang. Ya nggak tahu dari sini Ibu bisa nanti kemana lagi naik, bisa dipanggil nanti di apalah ya kan. Oke, semoga video ini bermanfaat dan
kita sampai sini dulu. Kita nanti akan berikan kembali video-video berikutnya. Oke, Suara Satu Aspal ya, tetap semangat ya. Dalam persaudaraan, salam satu aspal, jam 3. Oke. Bravo, Oke. Serigala, Tanjung Priok, Oh, iya, dan iya. ROB, Rider Ojek Online bersatu. Oke, siap. Siap. Oke, terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.